teman-teman semuanya. Kalian pasti sudah pada tahu kan bahwa sekarang Indonesia sedang mengalami musibah wabah penyakit yaitu COVID-19 atau coronavirus. Wabah penyakit ini pertama kali ditemukan di negara Cina, yaitu di kota Wuhan. Seiring berjalannya waktu, virus ini menyebarkan dengan sangat cepat hingga akhirnya mendunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, wabah ini terus meningkat setiap harinya. Kemudian, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap di rumah ataupun berjaga jarak. Lalu, kenapa sih pemerintah menyuruh kita agar di rumah aja ataupun berjaga jarak? Nah, pasti pada bingung kan kenapa? Dan pasti pada ingin dong kalau pandemi ini berakhir. Tenang kawan, ternyata COVID-19 ini ada hubungannya dengan matematika loh. Yuk simak penjelasan berikut. Para ahli matematika menggunakan beberapa cara metode, yaitu pada kurva ini kita bisa lihat, bayangkan kejadian pada kurva pertama. Banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat bahwa ada bagian kurva yang terletak di atas garis itu, artinya pasien yang positif tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan karena keterbatasan. Akibatnya, 1. Tenaga medis yang tidak sanggup atau kewalahan. 2. Banyak pasien yang tidak mendapatkan fasilitas dan mengakibatkan kematian. Kemudian kita bisa lihat pada kurva bagian kedua, meskipun penyebaran lebih lambat, akan tetapi semua pasien yang positif akan diurus dengan baik sehingga banyak orang yang sembuh. Maka dari itu, kita harus melandaikan kurva yang ada di atas itu, agar semua pasien yang positif akan mendapatkan fasilitas kesehatan dan diurus dengan baik sehingga banyak orang yang sembuh. Rumus sederhana COVID-19. NH, jumlah kasus per hari. R, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Dan yang terakhir itu P, peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Maka dirumuskan delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Dalam matematika, delta artinya perubahan. Namun, di sini delta NH artinya pertambahan kasus per hari. Delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Di sini delta NH ialah jumlah pertambahan kasus per hari. Contoh, di hari ke-1. NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P. Maka kita bisa lihat kalau NH-nya ini bisa kita faktorkan. Maka kita keluarkan. NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R ditambah P dikali NH. Kemudian pada hari kedua, maka NH plus 2 sama dengan 1 ditambah R ditambah P pangkat 2 dikali NH. Maka pada hari ke-X adalah NH plus X sama dengan X ditambah R ditambah P pangkat X dikali NH. Nah, udah dapet nih rumusnya, yaitu NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. NX artinya total pasien positif di hari ke-X. Lalu, bagaimana sih cara menguranginya? Yaitu dengan mengurangi nilai R dan nilai P. Nilai R adalah rata-rata orang yang bertemu pasien positif dan nilai P adalah peluang tertular pasien yang positif. Untuk menguranginya ialah 1. Social distancing, 2. Stay at home untuk nilai R, dan untuk nilai P ialah 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Hidup sehat, dan lain-lainnya. Basic Reproduction Number atau disebut dengan RO. Rumus Basic Reproduction Number ialah RO sama dengan K dikali P dikali D. K adalah contact rate, P adalah transmission probability, D adalah infectious duration. Di mana K dikali P sama dengan beta. Beta ialah laju penyebaran penyakit atau laju transmisi. Kemudian didapatkan rumus yaitu R0 sama dengan beta dikali D. Nah, kita sebagai masyarakat dapat menurunkan nilai beta. Kenapa?
Karena semakin kecil nilai beta, maka semakin kecil juga nilai RO-nya. Untuk mengecilkan nilai beta ini, maka pemerintah menghimbau untuk adanya PSBB, memakai masker, mencuci tangan, hidup sehat, dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk mengurangi nilai beta ini. Maka para ahli matematika menyarankan social distancing, stay at home, mencuci tangan, dan memakai masker.